Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pekerjaan proyek yang bernama Sirazinab atau Sistem Informasi Surat Izin Menginap. Kelompok 2 memiliki anggota. Yang pertama, saya Ananda Nurjuliansyah, Afifah Miratina Nugraini, sama Rahardian Wahyu Putra. Untuk Sirazinab ini dengan klien yaitu dari Desa Sambibulu, RT 23, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang terjadinya program ini adalah pengolahan data tamu di Sambibulu RT 23 Sidoarjo masih dilakukan secara manual dan data masih dicatat di buku besar. Tentunya sangat berisiko, tidak efisien, dan tidak efektif. Hal tersebut tentunya akan mempersulit jika sewaktu-waktu dibutuhkan pencarian data tamu. Dengan permasalahan tersebut, maka dibuatlah sistem informasi surat izin menginap berbasis website untuk membantu RT tersebut. Berikut adalah permasalahan. Yang pertama, tamu yang menginap harus mengisi laporan pada RT dan mengisi data di buku besar. Untuk yang kedua, pendataan di buku besar sangat berisiko, tidak efektif, dan tidak efisien. Pembuatan laporan data tamu hanya menggunakan Microsoft Excel sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan yang terakhir, data tamu yang masih manual akan menyulitkan dalam pengajuan izin menginap. Berikut adalah solusi yang ditawarkan oleh sistem ini. Yang pertama, untuk mempermudah tamu dalam pelaporan izin menginap. Yang kedua, mempermudah pihak RT dalam mendata tamu yang menginap. Dan yang terakhir, mempermudah pihak RT dalam melihat rekaman tamu yang pernah melakukan izin menginap. Dengan berbagai pokok masalah di atas, maka kami simpulkan dengan adanya website ini dapat memudahkan RT dalam melakukan pengolahan data karena lebih efisien, efektif, dan tidak berisiko besar dalam pengolahan data tamu, dan mempermudah tamu ketika akan izin menginap. Berikut adalah tampilan website. Untuk halaman utama adalah seperti ini, bisa dilihat welcome page-nya. Berikut ini adalah fitur login, terdapat email dan password untuk dibutuhkan saat login sama register untuk mendaftar. Untuk register, beberapa data yang diperlukan seperti email, password, nama lengkap, alamat, sama foto KTP dibutuhkan saat mendaftar. Untuk halaman About Us, terdapat jabaran tentang sistem ini, terus keunggulannya sama pembuat dari sistem ini. Berikut adalah tampilan dari user yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah bagian tampilan bagian user. Yang pertama ini adalah ketika login dengan akun user, maka akan masuk ke home user. Lalu user bisa mengisi data tamu, maksudnya ini isi identitas user yang akan melakukan izin menginap. Dan user bisa melihat histori kapan saja dia pernah melakukan izin menginap di RT tersebut. Ini adalah detail histori dari user. Jika user ingin melakukan perpanjangan surat, itu bisa dilakukan. Tampilannya seperti ini. Dan berikut adalah bagian admin. Jika admin login dengan passwordnya admin, maka akan menuju ke halaman admin. Admin dapat melihat surat izin yang diajukan oleh user-user. Ketika ada user melakukan perpanjangan surat atau mengajukan surat, maka akan ada notifikasi di bagian halaman admin. Berikut adalah histori-histori dari admin yang user telah melakukan izin menginap. Berikut adalah detail histori dari tiap user-user yang pernah melakukan izin menginap.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahardian. Selanjutnya yaitu fitur pada aplikasi sesuai dengan produk backlog. Yang pertama, kita melakukan sprint 1, yang mana sprint 1 ini berkonsep tentang perencanaan interface. Di sini kami membuat halaman interface register, interface login, interface home admin, interface history admin, interface detail history admin, interface notifikasi, interface home user, interface isi data tamu, interface history user, interface detail history user, membuat halaman surat izin admin, serta memperpanjang surat izin admin. Dan di sini kami telah merampungkan semuanya. Lalu untuk sprint 2, berfokus pada perencanaan database, register, login, dan logout. Di sini kami juga telah merampungkan semua fitur ini. Untuk sprint 3, ini berfokus tentang sistem CRUD-nya. Jadi di sini user akan bisa membuat data, read data, memperpanjang masa menginap, admin juga dapat meread data, memberikan ACC, menghapus data, serta nanti akan ada notifikasi admin ketika user membuat atau memperpanjang masa menginap. Dan ini adalah tampilan Scrum kami. Di sini kita sesuaikan dengan sprint yang telah di-list sebelumnya. Untuk sprint 1, dengan fitur-fitur tersebut dan terbagi oleh masing-masing anggota untuk tugasnya. Serta untuk sprint 3 sama dengan sprint 1, namun sprint 3 berbeda pengerjaannya pada tiap minggunya. Lalu untuk sprint 4, ini kita bekerja semuanya untuk mengecek apakah fitur dari sprint 1, 2, dan 3 telah sempurna. Lalu kita hosting Sirazinat ini dengan link sirazinat.42web.io. Kita telah menghubungi klien untuk pembuatan Sirazinat ini. Lalu sebagai bukti kami tampilkan di sini percakapan kami dengan klien tersebut dan klien menyatakan puas. Lalu sekarang untuk demo aplikasinya. Baik, selanjutnya kelompok kami akan melakukan demo cara berjalannya website ini. Yang pertama, kita harus melakukan register karena belum memiliki akun. Bisa mengisikan namanya. User wajib mengupload foto KTP-nya. Ketika ngeklik tombol register, maka akan otomatis menuju halaman login yang akan ada tertera akun telah dibuat, silakan login akun Anda. Kita bisa memasukkan email yang tadi sudah didaftarkan dan masukkan password. Setelah berhasil login, maka otomatis akan menuju ke halaman home user. Di sini ada beberapa icon tombol, yaitu ada ajukan surat. Di sini user bisa melakukan pengajuan surat, dan di sini adalah halaman about yang tadi sudah dijelaskan pada saat presentasi. Di sini user bisa langsung mengajukan kapan dia akan melakukan izin menginap. Misal, kita melakukan tanggal 22 hari ini, dan tempat menginapnya bisa disesuaikan dengan siapa yang akan di tempat tinggalin oleh user tersebut. Keterangan, misal ada acara keluarga.
Lama menginap ini hanya bisa ditulis dengan angka. Ini bisa mengisi nomor handphone user yang bisa dihubungi. Setelah data-data di atas terisi dengan benar, maka user bisa melakukan submit dan akan otomatis menuju ke halaman user yang akan dijelaskan oleh Ananda. Baik, di sini akan tertera bahwa user pernah atau mengajukan untuk menginap di rumah Pak Rizal dengan status menunggu. Untuk detail historinya bisa menampilkan bahwa nama tersebut yang bernama Sri Utami menginap selama 2 hari dengan keterangannya acara keluarga. Data-data tersebut digunakan untuk sebagai informasi. Lalu kembali. Lalu untuk statusnya bisa diajukan atau menunggu persetujuan dari admin. Untuk bagian user ada memiliki 3 status, yaitu menunggu, ditolak, dan kadaluarsa. Untuk di bagian Sri Utami statusnya masih menunggu dan harus menunggu di ACC oleh pihak adminnya. Di sini kita dapat melihat user-user yang lain yang akun izin menginapnya sudah kadaluarsa. Kita loginkan akun yang lain yang sudah surat izinnya kadaluarsa. Tampilannya akan seperti ini. Jika kadaluarsa, maka user tersebut tidak dapat melakukan perpanjangan lagi. User harus melakukan surat izin menginap dari awal lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda bagian user yang diterima dan user yang sedang menunggu. Baik, untuk kita harus masuk ke harus login sesuai identitas yang dimiliki oleh user. Nah, untuk contohnya yaitu dengan diterima akan muncul di status diterima dengan warna huruf hijau. Lalu untuk bisa di menu action bisa melakukan perpanjangan jika masih ada waktu. Jika ditolak akan berwarna merah di statusnya dengan detail historinya di sebelah kanan. Lalu untuk belum disetujui atau menunggu persetujuan berwarna kuning dengan tulisan menunggu. Untuk perpanjangan bisa diajukan dengan menambahkan durasi menginap semisal 2 hari. Jika sudah melakukan perpanjangan akan muncul status menunggu untuk diloloskan atau disetujui oleh admin. Setelah itu login sebagai admin untuk melakukan persetujuan yang akan dijelaskan oleh Radian. Pertama kita login dulu sebagai admin. Lalu di sini setelah membuka halaman admin akan muncul notifikasi dengan jumlah notifikasi yang telah dibuat. Di sini kita akan dapat melihat yang paling atas adalah notifikasi paling baru dan yang paling bawah adalah notifikasi paling lama. Di sini ada perpanjangan surat serta pengajuan surat. Lalu kita melangkah ke surat izin. Di sini ada 4 surat izin yang sedang menunggu untuk diterima atau ditolak.
Lalu kita klik edit untuk melihatnya. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari si yang mengajukan surat itu, dari kapan hingga kapan. Lalu di sini kita bisa menolak atau menerimanya. Kita contohkan untuk menolak. Lalu kita buka edit lagi untuk mencontohkan yang diterima. Nah, lalu kita beranjak ke history. Di sini akan terlihat list-list siapa saja yang pernah mengajukan surat dari yang ditolak maupun yang disetujui, dari yang kadaluarsa maupun yang masih berlaku. Kita contohkan di sini seperti Debbie Anggraini. Di sini telah disetujui dan kadaluarsa. Kita review dulu. Kadaluarsa di sini maksudnya yaitu telah tanggal sekarang telah melewati hari yang telah diajukan. Sementara untuk yang masih berlaku kita review di fitur Khasana. Nah, tanggal yang diajukan dan tanggal akhirnya masih belum melewati tanggal yang sekarang ini. Jadi seperti itu untuk admin. Kita juga bisa dapat menghapus pesan-pesan surat yang telah diajukan. Kita contohkan pada fitur Khasana ini. Nah, data akan hilang. Namun data itu tidak akan menghilang begitu saja karena akan disimpan di database untuk keperluan lainnya. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.